Di sisi lain, Hiju yang sedang dibius oleh Doje kemudian bermimpi tentang kehidupan keluarga yang bahagia bersama Saon. Ia membayangkan mereka berbaring santai di ranjang, bertengkar kecil yang berakhir lucu, makan bersama, serta berjalan bersama di taman. Semua itu adalah gambaran kehidupan pernikahan yang Hiju impikan, meskipun kenyataannya hubungan mereka jauh dari kata indah. Setelah itu, Doje menyandera Hiju dan memancing Saon asli untuk datang ke suatu lokasi dengan janji akan mempertemukannya dengan Hiju dan Saon yang sekarang. Namun, Saon asli menyadari bahwa Doje berbohong. Hiju dan Saon tidak ada di lokasi tersebut. Dalam adegan ini, terungkap bahwa Doje sebenarnya adalah dalang di balik konflik tersebut. Sesuai dugaan kita. Tetapi, yang menarik adalah Doje baru menyadari bahwa orang yang bekerja sama dengannya selama ini, yaitu Saon asli, adalah orang yang telah membunuh saudaranya. Pengungkapan ini terjadi ketika Doje mencoba mengungkap tulisan di dokumen milik Pak Kang yang sebelumnya memberikan petunjuk tentang toko pancing kepada Saon. Malamnya, Doje mendatangi toko pancing tersebut untuk bertanya pada ayah angkat Saon. Secara kebetulan, Saon asli ada di sana, dan Doje mendengar percakapan antara ayah angkat Saon dan Saon asli tentang penggantian identitas mereka. Dari situ, Doje menyadari kesalahannya. Dengan niat membalas dendam, Doje memancing Saon asli ke lokasi tertentu. Namun, alih-alih berhasil membalas dendam, ia justru diserang oleh Saon asli dan diceburkan ke sungai. Saon yang sekarang tiba di lokasi tersebut, khawatir akan kondisi Hiju. Ia menemukan kantong besar di sana, dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah Doje. Doje memberitahu bahwa Hiju berada di dalam mobil bersama Saon asli. Hiju, yang semula pingsan di dalam mobil, akhirnya tersadar dan berusaha melarikan diri. Beruntung, ia berhasil keluar dari mobil, meskipun Saon asli mencoba menabrak mereka. Setelah itu, giliran Saon asli yang dihajar habis-habisan oleh Saon yang sekarang. Saon berkata kepada Saon asli, kalau ia mau mengambil semuanya, identitas, harta, apapun, ambil saja. Namun, ketika Saon asli menanyakan apakah itu termasuk Hiju, Saon tampak marah menjawab bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan Hiju. Saking geramnya, Saon ingin segera menghabisi Saon asli. Namun, saat Saon asli ingin menusuk Saon dengan pisau, Doje muncul untuk menyelamatkannya dan ia terkena tusukan pisau di perutnya. Melihat situasi ini, Saon asli memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, Doje akhirnya mengakui kepada Saon bahwa selama ini ia telah bersekongkol dan bekerja sama dengan Saon asli sebelum mengetahui fakta sebenarnya. Ia merasa sangat menyesal dan juga mengakui bahwa ia adalah orang yang mendorong Hiju saat di gunung. Doje benar-benar menyesal, meskipun ia sadar bahwa penyesalannya datang terlambat. Sebenarnya, Doje dulunya adalah orang yang sangat dipercaya oleh Saon. Mereka pernah bekerja bersama di industri pertelevisian sebagai junior dan senior. Saon bahkan yang merekomendasikan Doje untuk bekerja di kantor kepresidenan karena kepercayaannya padanya. Namun, kepercayaan itu dikhianati. Hal ini membuat Saon merasa bersalah pada Hiju karena sebelumnya ia meminta Doje untuk melacak keberadaan Hiju dimanapun. Hiju, yang memahami situasi, mengatakan bahwa ia tidak menyalahkan Saon atas kejadian tersebut karena ia memahami posisi Saon saat itu. Sementara itu, Saon asli, meskipun berhasil kabur, tidak berniat menyerah. Ia bertekad untuk menghancurkan hidup Saon yang sekarang dan semua orang yang ingin memburunya. Ia teringat ketika ibunya berhasil menemukannya. Ternyata, selama ini ibu kandung Saon yang asli tidak tahu bahwa anaknya masih hidup. Yang ia ketahui hanyalah bahwa anaknya telah dihabisi oleh mertuanya sendiri. Ketika akhirnya ia mengetahui bahwa Saon yang ada di hadapannya adalah anak kandung yang selama ini ia kira sudah meninggal, ia meminta maaf atas apa yang terjadi dan berjanji akan merawat anaknya dengan sebaik-baiknya. Namun, Saon yang asli sudah terlanjur kecewa terhadap kedua orang tuanya dan menolak untuk kembali bersama mereka. Tidak lama setelah itu, sekretaris ibunya, Saon, datang bersama orang-orangnya dan mencoba membawa Saon. Namun, Saon malah kabur. Ia berencana ingin menghancurkan semua orang yang telah membuat hidupnya seperti ini. Di sisi lain, Yuri membacakan berita tentang skandal yang terjadi yang mengungkap keterlibatan Doje. Para staf di kantor kepresidenan terkejut karena mereka mengenal Doje sebagai orang kepercayaan Saon. Bahkan, orang tua Saon pun merasa kaget. Polisi yang menyelidiki kasus ini menyampaikan kepada Saon bahwa mereka telah menganalisis komputer milik Doje. Namun, prosesnya sulit karena data dalam komputer tersebut terkunci. Mereka juga masih kesulitan melacak keberadaan Saon asli.
Saat berbicara dengan Doje, Saon menyatakan bahwa ia tidak menyangka orang yang sangat dipercayanya ternyata bekerja sama dengan Saon asli. Meski begitu, ia berusaha memaafkan sebagian besar kesalahan Doje. Kecuali tindakan mendorong Hiju di gunung. Saon mencoba meyakinkan Doje untuk bekerja sama demi menangkap pelaku sebenarnya. Namun, Doje ragu karena ia takut kembali dikecewakan. Meski begitu, Saon tetap berusaha membujuk Doje untuk mempercayainya. Ia yakin bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa menangkap Saon asli dan memberinya hukuman yang setimpal. Sementara itu, Sangu menceritakan sebagian dari kebenaran kepada Yuri, yaitu bahwa Saon yang sekarang bukanlah Saon yang asli. Namun, ia tidak mengungkap semuanya karena ada hal-hal yang bukan haknya untuk diceritakan, termasuk fakta bahwa Hiju adalah istri dari Saon. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Saon menelepon Sangu dan memberitahunya bahwa polisi telah menemukan kerangka-kerangka korban yang selama ini mereka cari. Mereka pun segera pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, polisi menunjukkan barang-barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Barang-barang itu benar milik anak-anak dan teman-teman Sangu ketika mereka masih berada di panti asuhan. Sangu merasa sangat senang karena akhirnya ada titik terang dalam kasus ini, tetapi di saat yang sama ia merasa sedih karena harus mengingat kembali kenangan masa lalunya bersama teman-temannya yang telah tiada. Yuri, yang selalu setia mendampinginya, mencoba menghiburnya. Sangu merasa sangat bersyukur atas kehadiran Yuri, yang selalu menjadi sosok ceria di hidupnya. Ia pun berterima kasih karena Yuri selalu ada untuknya. Sementara itu, Hiju menceritakan semuanya kepada kakaknya, Hong Ina. Ina terkejut ketika mengetahui bahwa Saon asli masih hidup. Mereka pun mengaitkan hal ini dengan kejadian masa lalu, di mana Saon asli pernah mengganggu mereka ketika masih kecil. Tak lama setelah itu, mereka mengalami kecelakaan. Dari sini, Ina dan Hiju mulai menyadari bahwa kecelakaan tersebut sepertinya bukan kecelakaan biasa, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan. Ketika mereka asyik bercerita, Ibu Hiju tiba-tiba datang dan marah-marah. Ia menuduh Ina ingin merebut Saon dari Hiju. Namun, Hiju dengan tegas menjelaskan kepada ibunya bahwa tuduhan itu tidak benar. Hiju juga mengungkapkan semua perasaannya. Ia mengaku sudah muak dengan sikap ibunya yang selama ini hanya memanfaatkannya demi kepentingannya sendiri. Hiju mengatakan bahwa ia berharap ibunya bisa saling mencintai dengannya sebagai ibu dan anak, tetapi harapannya itu salah. Mendengar itu, ibunya marah dan pergi sambil menyebut Hiju sebagai anak durhaka karena tidak mau menurutinya. Setelah berbicara dengan Hiju, Ina menyadari siapa yang telah mengirimkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Saon yang sekarang bukan anak kandung dari orang tua kandungnya. Ketika Ina pulang, Saon datang ke rumah. Ia merasa bingung karena rumah tampak gelap, hanya diterangi oleh banyak lilin. Ternyata, semua itu disiapkan oleh Hiju, yang berdandan sangat cantik, menyambut Saon dengan hangat. Ia membahas kembali perjanjian pernikahan mereka dulu. Yang kini baru ia pahami maksudnya. Ia akhirnya mengerti bahwa semua itu dilakukan untuk melindunginya. Hiju juga menyadari bahwa Saonlah yang mengirimkan tes DNA tersebut kepada Ina, tepat sebelum pernikahan mereka. Hal ini dilakukan agar Ina memiliki alasan yang jelas untuk tidak menikah dengan Saon. Hiju kini tahu bahwa dirinya bukanlah pengganti, melainkan istri sejati dari Saon. Saon pun berjanji bahwa setelah semua masalah ini selesai, ia akan melamar Hiju lagi dan meresmikan pernikahan mereka di depan publik. Akhirnya, mereka berdua bisa saling terbuka dan jujur tentang perasaan masing-masing. Keesokan harinya, Doje didatangi oleh polisi. Mereka memberitahu bahwa dari 4 korban yang ditemukan, masih ada satu yang belum diidentifikasi DNA-nya, yaitu saudara kembarnya Doje. Polisi meminta kerja sama Doje untuk membantu mereka memastikan DNA Doje dengan saudara kembarnya. Saat Doje teringat bagaimana ia kehilangan saudara kembarnya, ia merasa sangat sedih dan emosional. Sementara itu, detektif menghubungi Saon dan memintanya untuk berbicara dengan Doje mengenai pengambilan DNA-nya. Setelah pertemuan itu, Saon menemui Doje dan menceritakan bahwa dulu ia juga sempat berpikir untuk membalas dendam. Namun, ia mengurungkan niatnya. Saon mengingatkan bahwa hidup tidak boleh dianggap tidak berharga, apalagi jika sisa hidup itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna, terutama setelah bertobat. Doje merasa lega mengetahui bahwa Saon yang sekarang ternyata bukan Saon asli. Hal itu membuatnya semakin menghormati Saon yang merupakan atasannya. Di sisi lain, Hiju dan Ina bertemu dengan ayah mereka.
Saat Hiju berbicara, ayahnya tidak terlihat terkejut. Ina pun menyadari bahwa ayah mereka sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa Hiju bisa berbicara. Namun, bukan itu alasan utama dari pertemuan mereka. Mereka bertanya kepada ayahnya tentang kesepakatan yang ia buat dengan kakek Saon. Ayah mereka mengakui bahwa ia tahu kakek Saon yang menyebabkan kecelakaan yang melibatkan Hiju dan adik mereka. Namun, karena saat itu kakek Saon sedang mencalonkan diri sebagai presiden dan ayah mereka telah menginvestasikan miliaran untuk mendukung kampanyenya, ia memutuskan untuk membuat kesepakatan demi menyelamatkan kepentingannya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Saon asli masih hidup, ayah mereka pergi ke acara peringatan kematian kakek Saon. Hiju dan Ina merasa sangat khawatir bahwa ayah mereka akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Kekhawatiran mereka terbukti ketika ayah mereka tiba-tiba menodongkan senjata ke arah ayah Saon di acara tersebut. Ia bersikeras ingin bertemu dengan Saon asli untuk menyelesaikan semuanya. Sementara itu, dari penyelidikan detektif, diketahui bahwa Saon asli ternyata berada di lokasi peringatan pemakaman kakeknya. Ibunya Saon sempat melihat keberadaan Saon asli, tetapi ia memilih diam. Karena emosi ayah Hiju tidak lagi terkendali, ia benar-benar ingin bertemu dan menghabisi Saon asli. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan di tempat tersebut, yang tampaknya memang disebabkan oleh Saon asli. Semua orang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Saon, yang sebelumnya diberitahu oleh Hiju tentang situasi ini, segera tiba di lokasi. Namun, Ina panik karena Hiju menghilang dari sisinya, padahal mereka tadinya bersama. Saon meyakinkan Ina bahwa ia akan mencari Hiju. Saat itu juga, Saon menerima telepon penting. Ternyata, Saon asli telah menculik Hiju. Dalam panggilan itu, Saon asli mengancam akan mengakhiri hidup Hiju jika Saon mencoba mencari mereka. Namun, Hiju, dengan tenang, meminta Saon untuk tidak mencarinya. Ia mengingatkan kembali janjinya sebelumnya, bahwa ia ingin melindungi Saon, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya. Saon tentu saja tidak bisa menerima permintaan itu. Ia bertekad menyelamatkan Hiju, apapun risikonya. Namun, Hiju mencoba meyakinkannya untuk berhenti mencarinya. Dalam momen yang dramatis, Hiju mengambil kendali situasi dengan membelokkan mobilnya ke arah sungai, menyebabkan mobil itu mengalami kecelakaan hebat. Saon, yang mendengar semuanya dari telepon, merasa dunianya hancur. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Hiju. Ketika tim penyelamat datang, mereka menemukan mobil itu dalam kondisi rusak parah. Namun tubuh Hiju dan Saon asli tidak ditemukan. Hal ini menimbulkan harapan bahwa mereka mungkin masih hidup. Setelah kejadian itu, Saon memutuskan untuk menggelar konferensi pers. Dalam momen ini, ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengaku kepada publik bahwa ia bukanlah cucu dari Pak Baek, atau anak dari salah satu kandidat presiden yang terkenal. Ia juga dengan tulus mengungkapkan bahwa ia adalah suami dari seorang wanita luar biasa, Hiju. Saon menampilkan foto Hiju di depan publik dan meminta bantuan kepada semua orang untuk menemukan istrinya. Ia memohon siapa saja yang memiliki informasi tentang Hiju untuk melapor kepadanya. Dengan suara yang penuh emosi, ia mengatakan betapa besar cintanya kepada Hiju. Ia merasa bersalah karena selama ini belum bisa sepenuhnya membahagiakan istrinya. Dalam pidatonya, ia mengenang momen saat ia dan Hiju berbicara terakhir kali. Saon mengungkapkan rasa syukurnya telah hidup sebagai Saon palsu. Jika ia tidak menjalani kehidupan ini, ia tidak akan pernah bertemu dengan Hiju, tidak akan menikahinya, dan tidak akan merasakan kebahagiaan yang pernah mereka miliki bersama. Baginya, bertemu Hiju adalah takdir yang paling indah. Sementara itu, teman-teman kantor Saon, termasuk Yuri dan teman-teman lama Hiju, terkejut mendengar pengakuan ini. Keberanian dan kejujuran Saon membuat banyak orang tersentuh, dan mereka pun berdoa agar Hiju dapat ditemukan dalam keadaan selamat.